Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bahwa ketika kita sedang menginginkan sebuah kebaikan datang pada diri kita, apakah itu berupa kekayaan, uang, kesehatan, atau rezeki yang lain, kadangkala kita lupa bahwa sebab datangnya dari semua yang kita impi-impikan itu ternyata harus berawal dari diri kita sendiri dulu. Kita yang harus mampu berbuat dan bersikap sehingga rezeki itu menjadi hadir untuk kita. Dalam hal ini adalah kata-kata. Ternyata kata yang biasa kita ucapkan atau kita sampaikan ke orang lain, bahkan doa juga kata-kata yang kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kekuatan yang sangat besar, yang merupakan kunci itu sendiri untuk membuka keran rezeki kita. Untuk memudahkan memahami atas apa yang saya sampaikan barusan, maka saya akan kisahkan sebuah cerita mengenai seorang pengemis. Jadi pada suatu hari ada seorang pengemis yang mangkal atau nongkrong di pinggir jalan dengan kotak plastik di depannya. Tentu kita semua pasti paham untuk apa kotak itu. Sekian lama ia menunggu, berharap orang-orang yang lewat melintas di depannya merogoh sakunya untuk mengambil uang dan memberikan uang itu kepadanya. Untuk meyakinkan semua orang, ia pun menuliskan sebuah kalimat di karton kardus bekas bertuliskan, "Saya buta, tolong bantu aku." Ya, pengemis itu memang seorang tunanetra. Namun dengan tulisan yang terkesan meminta belas kasihan tersebut, ternyata tak ada orang yang peduli untuk sekedar menyisihkan uang receh dan memasukkannya ke kotak yang ia pegang. Sampai akhirnya ada seseorang yang ia rasakan berhenti di depannya. Raut muka si pengemis itu terlihat sangat senang dan menunjukkan harapan yang ia tunggu-tunggu lama akhirnya datang juga. Namun ternyata sosok yang berhenti itu pun tidak kunjung meletakkan uang di kotak yang sudah ia angkat lebih tinggi dari biasanya. Si pengemis itu pun kemudian memegang sepatu orang yang berhenti di depannya dengan tangannya seolah ingin mengenalnya. Bukannya memberi uang,
orang tersebut tiba-tiba mengambil spidol di samping pengemis dan menuliskan sebuah kalimat di balik karton kardus yang sebelumnya dituliskan, "Saya buta, tolong bantu saya." Setelah menulis, orang itu pun lalu pergi tanpa memberikan uang sepeser pun. Nampak raut muka si pengemis murung karena harapannya kembali pupus. Ia tadinya sangat berharap orang yang berdiri di depannya mau memberinya uang untuk membantunya. Namun ternyata ia hanya menuliskan sesuatu menggantikan kalimat "Saya buta, tolong bantu saya", yang ia sendiri tak tahu kalimat apa itu. Tak lama setelah orang misterius tersebut berlalu, tiba-tiba berbunyi uang koin masuk ke kotaknya. Ia pun merasa senang. Belum hilang rasa itu, kembali suara koin lebih banyak masuk ke kotak yang ia bawa. Ia pun terkaget-kaget karena tiba-tiba banyak orang yang memberinya uang. Hampir setiap orang yang lewat memberinya uang setelah membaca tulisan baru di karton kardus itu. Tiba-tiba sebuah langkah berhenti di depannya. Si pengemis pun tertegun dan merasakan bahwa ia mengenal langkah itu. Pelan-pelan si pengemis itu memegang sepatu orang itu dan tahu bahwa ialah orang yang menulis kalimat itu. Si pengemis itu pun penasaran dan bertanya kepada sosok misterius itu, kalimat apa yang ia tulis. "Aku hanya menuliskan hal yang sama dengan apa yang kamu inginkan. Tulisan itu adalah, hari ini sangat indah, namun aku tak bisa melihatnya," jawab sosok misterius itu. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kata-kata memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun dan juga menghancurkan. Kata-kata dan ucapan kita bisa menjadi obat yang menyembuhkan luka atau bisa menjadi pisau yang memperdalam luka. Sebuah komentar negatif dapat dengan mudah merusak reputasi seseorang atau komunitas yang dimilikinya. Sebaliknya, kata-kata pujian dan dukungan dapat menginspirasi dan memberdayakan. Dalam konteks hubungan antar sesama manusia, kata-kata dan ucapan yang baik dan positif dapat memperkuat ikatan dan membangun kepercayaan. Sebaliknya, kata-kata dan ucapan yang kasar dan negatif dapat merusak hubungan dan menimbulkan konflik. Sehingga sudah seharusnya kita selalu berusaha untuk hati-hati memilih kata-kata dan menggunakan kata-kata yang positif, mendukung, dan bersifat membangun. Terlebih di era digital seperti saat ini, di mana setiap orang bisa mengatakan apa yang diinginkan dan meluapkannya melalui media sosial. Jika tidak bisa menahan diri, maka setiap kata yang ditulis dapat dengan cepat menyebar luas melalui media sosial. Sebuah hadis mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Dalam Al-Quran pun diingatkan melalui surat Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Waladina yamkuruna syai'ati lahum azabun syadid.
wa makru ulaika huwa yabur, yang artinya siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Dari kisah dan panduan Al-Quran dan juga hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kata-kata walaupun itu sederhana namun positif akan mampu merubah dunia. Maka di era digital saat ini penting bagi siapapun yang memiliki kemampuan menarasikan hal positif untuk tak lelah memproduksi narasi-narasi inspiratif untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, penuh dengan cinta dan harmoni. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.